لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir wa ma asabakum yawma taqal jam'ani fa bi'idnillah waliya'lamal mu'minin waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi abidfa'u qalu law na'lamu qitalan taba'nakum hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an afusikumul mauta in kuntum shadiqin waliya'lamal ladzina nafaqu, dan agar Allah mengetahui alladzina orang-orang yang nafaku munafik. Kita baca syarhul kalimatnya. Bismillah. Nafaku azharu minal imani malah yubtinuna minal kufri. Definisi di sini disebutkan begitu. Nafaku, orang-orang yang munafik, yang tertanam di dalam masyarakat kita, yang difahami oleh orang banyak. Pengertian nifak itu nifak amali, dan itu tidak salah. Bahkan kepada anak-anak ibtidaiyah pun itu sudah diajarkan kepada mereka ayatul munafiki salasah. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia berbicara dusta, apabila dia berjanji menyelisihi, apabila dia dipercaya dia durhaka. Ini hadis sahih. Jadi tidak boleh kita tolak. Tetapi kalau yang kita depankan, kita kedepankan untuk mendefinisikan munafik itu, lah di sini kita terjebak kepada suatu kesalahan besar. Suatu kesalahan besar. Pengertian munafik yang justru berkali-kali ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya. Seorang muslim, ya termasuk kita lah tentunya, saya tidak katakan mungkin ya. Seorang muslim, seorang mukmin, termasuk kita lah. Kalau kita semua mengakui suatu ketika
juga tidak bisa menghindar dari kebohongan. Nggak bisa menghindar dari kebohongan. Untuk persoalan yang mungkin sangat penting atau suatu persoalan yang sepele, ya kata bahwa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari janji tadi. Itu sudah merupakan suatu hal yang biasa. Kadang-kadang ada tablik akbar, ada bedah buku, ada seminar. Loh, katanya sampai Kubaila zuhur, sebelum zuhur kok jam 9:30 sudah pulang. Ustadz yang diminta ngisi tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas. Seandainya jelas, mestinya apa saja harus dia tinggalkan untuk sesuatu yang sudah dia janjikan. Tapi kita tidak serta-merta, fitarkil asfali minan nar, innal munafiqina fitarkil asfali minan nari walan tajida lahum nasiro. Cuma di sini Allah menunjukkan sifat pengampunnya. Ilaladzina tabu wa aslahu wa tasomu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Abu Habib, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari nar, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Cuma ada pengecualiannya, ayo. Orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada dinullah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan telah Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Pahala yang besar. Kita akan serta-merta begitu. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Apabila dia dipercaya khona, dia durhaka. Kalau sampai dia itu disebut munafik seperti yang tercantum di dalam ayat 145-146 itu, kemunafikan dia yang menyebabkan dia ditempatkan oleh Allah fit darkil asfali minan nar, itu bukan karena nilap uang itu. Bukan karena nilap uang itu. Seorang koruptor umpamanya ya, orang koruptor, seorang pencuri bahkan, seorang pezina bahkan, seorang pemabuk, seorang pejudi. Selama akidah di dalam hati itu masih mencerminkan makna hakiki dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, itu yang akan memagari yang bersangkutan untuk dikeluarkan dari Islam. Wa in zana wa in saraq. Meskipun dia pernah begitu ya, meskipun dia pernah melakukan perbuatan zina, meskipun dia pernah mencuri. Jadi pagarnya
bumper yang menjaga diri dia untuk pindah dari nilai-nilai Islam kepada kekafiran dan kemunafikan itu, man mata min ummatika la yusriku billahi syai'an. Barang siapa yang mati dari umatmu wahai Rasulullah, kata Jibril, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Tapi sekali lagi, nifak amali kata para ulama. Nifak yang berhubungan dengan amal perbuatan. Yang ditekankan oleh Allah agar kita tidak melakukan, nifak yang berhubungan dengan pusat segala kegiatan manusia, yaitu nifak yang ada di dalam dada, yaitu nifak yang berhubungan dengan kita. Umpamanya, di satu sisi, contoh saja, orang meyakini bahwa Al-Quran itu kitab suci saya. Atau umpamanya pas nyewu biasanya. Kemudian disertakan di sana, kalau bukan Al-Quran, bagian dari Al-Quran yaitu surat Yasin. Itu keyakinan dia kepada kebenaran Al-Quran. Klimaknya ketika dia dilantik, tidak harus presiden. Karena aku mulai presiden, barani Jokowi, tidak harus presiden. Pegawai negeri itu ketika dilantik mesti Al-Quran diletakkan di atas. Dan nggak ada yang menolak itu. Kecuali keliru Pak, saya ini agamanya Kristen kok timur ke wong Islam. Jadi kan amar pastor kok, amar pendeta. Itu diletakkan di sini. Coba kita buka surat An-Nisa. An-Nisa lagi ya. Ayatnya 60. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Akhi Joko, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Di zaman Rasulullah ini penampilan mereka sehari-hari sama sekali sudah tidak ada perbedaannya dengan sahabat-sahabat baik Muhajirin atau Ansar. Mengaku dia telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu Al-Quran dan beriman kepada kitab sebelumnya, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhid. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tauhid itu. Dan setan bermasuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh. Saya tidak kupas soal Tauhid, itu sudah insya Allah sudah selesai. Yang jelas siapa saja yang membuat undang-undang berdasarkan hasil pikiran mereka, baik orang per orang, secara individual atau bersama-sama dalam satu majelis, jumlahnya bisa 10, bisa 100, bisa 550, terbagi 2, dibuat tanpa undang-undang itu mereka buat tanpa mempedulikan bagaimana isi undang-undang yang bukan dibuat ya, tanpa mempedulikan isi undang-undang yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang disabdakan Rasulullah di dalam hadisnya.
Yuriduna ayatahakamu ila taghut, mereka ingin berhukum kepada taghut yang membuat undang-undang yang bertentangan, bertolak belakang, artinya paling tidak pembuatannya. Mereka sudah mengetahui dalam Al-Quran sudah ada ketentuannya, bahkan sudah diuraikan secara rinci. Kadang-kadang orang-orang itu sok merotes begitu ya. Orang itu merotes. Menegakkan syariat Islam itu bukan 1 hari, 2 hari. Bisa bertahun-tahun kata orang Salafi. Kata orang Salafi, memang ada. Al-Quran jelas, ayat 38 surat Al-Ma'idah, asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahum. Tapi bagaimana menjabarkan ayat itu? Oh, itu perlu dijabarkan lebih lanjut. Oh, pernah tahu ngaji itu guys ya? Nisab pencurian yang di sana orang yang melakukannya harus dipotong tangannya, itu secara rinci sudah dikupas oleh Imam Abu Hanifah, oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tinggal mari bersama-sama kita pilih salah satu di antara 4 itu. Kalau ulamanya itu ulama Indonesia, mungkin dengan mudah, karena yang sudah berjalan berabad-abad di kalangan masyarakat Indonesia itu, meskipun hanya stempel, meskipun hanya nama, itu adalah mazhab Syafi'i. Sementara paling tidak kita terapkan syariat Islam kepada orang yang mencuri berdasarkan ketentuan Imam Syafi'i, yaitu, masih ingat, 1/4 dinar atau dinar 4,25, berarti 4,25 dibagi 4, 1,100. Ya kira-kira mencuri 600 sampai 700 ribu, potong tangan, selesai. Jadi kadar yuriduna ayatahakamu ila taghut itu sampai kepada seakan-akan isi Al-Quran tentang pencurian tidak ada di mata mereka, tidak dihiraukan dan tidak diabaikan sama sekali. Termasuk korupsi umpamanya ya. Lah wong kiai kok hukum mati saja mereka. Kita permalukan di depan orang banyak, disuruh berjalan di tengah-tengah orang banyak sambil digunduli kepalanya. Nah, ini terus ayat apa? Ayat konstitusi werane enggak? Nah di sini ya. Jadi tekanannya kepada persoalan yang paling prinsip lah, berhubungan dengan akidah. Lesan mengucapkan la ilaha illallah, mengakui kebenaran Al-Quran, sampai dijadikan mas kawin, sampai dijadikan sebagai saksi di atas kepalanya ketika dia dilantik menjadi seorang pejabat, tetapi tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam. Dari sanalah dia disebut munafik. Ini tidak pernah diajarkan di kelas-kelas, nggak pernah diajarkan. Diperkuat oleh ayat selanjutnya yang dulu sering kita kaji itu. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Akhi Arwani. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Apabila dikatakan idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sudud. Kalau kamu ajak orang banyak untuk berhukum kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah, kepada Islam lah ya. Kamu lihat orang munafik itu berusaha dengan segala daya dan upaya supaya apa yang kamu sampaikan itu tidak didengar, supaya mereka tidak dekat-dekat kepada kamu dengan bermacam-macam tuduhan. Ada sebuah buku namanya Minhajul Muslim. Ada sebuah buku namanya Minhajul Qasidin. Ada sebuah buku namanya Minhajul Mu'min.
Di sana disebutkan ada 19 sifat orang-orang munafik yang kemunafikan itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Tapi seandainya ditelusuri lebih lanjut ya, pangkalnya kepada ayat 60 dan 61 surat An-Nisa, pada ayat 138 dan 138 surat An-Nisa juga, yaitu mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Mengangkat orang kafir sebagai pemimpin wali. Fasyiril munafiqina bi anna lahum adzaban aliman. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin yabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'an. Dari logika apa mereka itu tahu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sebaliknya, wa may yattaqillah yahdi qalbah. Ma asoba mim musibatin illa biidnillahi wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun. Tafadhal. Akhi Abu Khalid. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Orang beriman saja yang diberi petunjuk. Kok orang kafir diangkat menjadi pemimpin? Jadi sebetulnya ya, lagi mamanya surat ke-10 ayatnya 9, innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanannya. Karena keimanannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, Allah akan memberi petunjuk kepada mereka sesuai dengan kadar keimanannya. Ya, punya iman tetapi tipis, hidayah itu sedikit, agak tebal, semakin banyak, semakin tinggi, semakin tinggi. Tapi kalau iman itu sudah terhapus, sudah hilang dari dirinya, terpancang di dalam benaknya nilai-nilai munafik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, kepada orang itu orang-orang beriman tadi tahu, lah kok dipilih lah gitu loh. Dipilih. Dari sana orang yang mengangkat orang kafir itu sebagai pemimpin, Allah jelas beri kabar gembira kepada orang munafik. Bukan karena dia ngomongnya dusta, bukan karena kalau dia berjanji dia mengkhianati, bukan karena diberi amanah kemudian dia mendurhakai, tapi mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Setiap kali ada pemilu, setiap kali ada coblosan, setiap kali geger dewe itu orang Islam. Pada satu persoalan yang wah ini akhafu dororain katanya. Kita pilih salah satu dari dua mara bahaya yang lebih kecil. Akhafu dororain. Nah, sini yang satu ini didukung oleh komunis, didukung oleh Syiah. Yang satu ini didukung oleh misionaris. Mana lebih berbahaya? Didukung oleh orang-orang sekuler, didukung oleh orang ribelah. Yang jelas pada diri mereka, yang jumlahnya 5 orang, nek loro Indonesia, 5 aja ya. Tidak ada di antara mereka tuh yang mengedepankan program, kalau saya dipilih menjadi ketua RT Indonesia, saya akan menegakkan syariat Islam. Nggak ada.
Nah kalau dikaitkan dengan 44 surat Al-Maidah, wa lam yakum bima anzalallahu ulaika humul kafirun. Seorang mukmin itu mesti cerdas sekali. Bahkan saya dilapori orang, kita coblos Prabowo. Kenapa? Nanti kalau Prabowo terpilih, Ustaz Abu Bakar, Pak Asyir itu akan dibebaskan. Loh, kok sepele men? Ini tidak mengkaji ayat pada pangkal persoalan yang paling asasi. Oh, itu didukung oleh komunis, wah ini didukung oleh misionaris, itu didukung oleh orang-orang sosialis, ini didukung oleh orang Kristen, sama saja. Mengangkat pemimpin, kemudian at-taubah. Wala sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kelanjutannya al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullahu fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Intinya apa? Al-istihza, melecehkan Rasulullah dan para sahabat yang sering kita angkat, mengatakan mereka itu baru butunan, perutnya paling buncit, makannya paling rakus, akdzabul lisanan, lisannya paling dusta kalau berbicara, wa ajban, paling pengecut kalau ketemu dengan musuh. Mereka sepakat mengatakan kata-kata itu, padahal realita yang mereka hadapi ketiga-tiganya itu tidak ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada diri para sahabat. Sampai kelanjutannya nanti disebutkan mereka itu memerintah orang untuk melakukan kemungkaran, melarang orang melakukan ma'ruf. Itu kelanjutannya. Tapi kalau boleh saya simpulkan tadi ayat 60, ayat 61 surat An-Nisa menolak syariat Allah. Ayat 138, 139 surat An-Nisa mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Termasuk orang-orang yang tidak mau menegakkan Allah tentu saja. Faulaika humul kafir. Orang yang melecehkan, menjadikan Rasulullah dan para sahabat itu sebagai bahan olok-olokan, menjadi bahan pelecehan mereka. Karena pada hakikatnya iman itu hanya pada mulut mereka, hati mereka secara kuat dan mantap tetap bercokol kafir.